Pada akhir 2019, Indonesia masih bergelut melawan virus corona hingga saat ini. Sama dengan negara lain di dunia, jumlah kasus virus corona terus bertambah dengan beberapa melaporkan kesembuhan. Tapi tak sedikit yang meninggal. Usaha penanganan dan pencegahan terus dilakukan demi melawan COVID-19 dengan gejala mirip flu. Kasus virus corona diketahui lewat penyakit misterius yang melumpuhkan kota Wuhan, China. Tragedi pada akhir 2019 tersebut terus berlanjut hingga penyebaran virus corona mewabah ke seluruh dunia. Pandemi atau epidemi global mengindikasikan infeksi COVID-19 yang sangat cepat hingga hampir tak ada negara atau wilayah di dunia yang absen dari virus corona. Peningkatan jumlah kasus terjadi dalam waktu singkat hingga butuh penanganan secepatnya. Sayangnya, hingga kini belum ada obat spesifik untuk menangani kasus infeksi virus corona atau COVID-19. WHO menyatakan saat ini Eropa telah menjadi pusat pandemi virus corona secara global. Eropa memiliki lebih banyak kasus dan kematian akibat COVID-19 dibanding China. Jumlah total kasus virus corona menurut WHO kini lebih dari 136.000 di sedikitnya 123 negara dan wilayah. Dari jumlah tersebut, nyaris 81.000 kasus ada di wilayah Cina daratan. Italia yang merupakan negara Eropa yang terdampak virus corona terparah kini tercatat memiliki lebih dari 15.000 kasus. Usaha menengah kecil dan mikro atau UMKM dinilai sangat terdampak oleh pandemi COVID-19 hingga mengancam kelangsungan bisnis banyak pelaku. Meskipun seluruh lapisan masyarakat memang terdampak COVID-19, tetapi penyelamatan UMKM dari dampak COVID-19 dinilai sangat penting bagi perekonomian. Salah satu dampaknya, UMKM mengalami penurunan pendapatan dan omset. Kendala keuangan itu berimbas terhadap para karyawan atau pekerja, karena penurunan kegiatan operasional kerap berakhir dengan pengurangan jumlah karyawan pegawai. Besarnya peran UMKM itu membuat otoritas mengeluarkan sejumlah kebijakan agar UMKM dapat bertahan pada masa pandemi. Otoritas menerbitkan Peraturan OJK atau POJK 11 dan 48 tahun 2020 tentang stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan countercyclical dampak penyebaran COVID-19. Untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah, pedagang UMKM dianjurkan memiliki surat izin usaha. Nah, di sini saya berinisiatif membantu salah satu pedagang UMKM untuk mendaftarkan surat izin usaha di salah satu warung makan, yaitu warung makan aneka rasa nasi goreng. Baik, di sini saya sedang melakukan wawancara bersama salah satu pelaku UMKM.
salah satunya di Kota Tanjung Pinang. Salah satu pelaku UMKM yang sedang saya wawancarai yaitu Om, bisa perkenalkan diri Om dulu? Boleh. Nama saya Jurit. Kalau boleh tahu, Om boleh nggak jelaskan usaha apa yang sedang Om lakukan di sini? Usaha di bidang makanan. Ada berapa macam jenis yang Om buat usaha di sini? Jadi kami ada banyak varian. Untuk jenis makanan ini ada nasi goreng, ada mie, ada kue tiaw, dan ada bihun. Itu saja. Nah, Selanjutnya, kalau saya boleh tahu, berapa kira-kira harga per item di sini, makanan di sini atau minuman? kalau harga per item itu banyak varian, Kak. Jadi kita ini menjaring itu dari kalangan ya bawah sampai menengah aja. Jadi kisaran antara 12.000 sampai 25.000. Itu untuk makanan, dan untuk minuman itu kisarannya ya dari 5.000 sampai 15.000 aja. Kalau boleh tahu nih, sejak kapan usaha ini berdiri gitu? Sejak tepatnya itu bulan Mei. Bulan Mei 2000? Tanggal 2021. Oh, berarti kurang lebih 1 tahun juga lah ya? Kurang lebih ya mau 1 tahun juga. 1 tahun. Kira-kira nih, modal awal Om mendirikan ini tuh berapa? Kalau modal awal kami itu kisaran antara 1 juta sampai 1,5 juta. Baik Om. Terus latar belakang Om itu untuk membuka usaha ini tuh apa? Latar belakang sebenarnya kami itu dulu sebelum buka warung ini kami vendor di salah satu perusahaan BUMN, cuman karena pandemi jadi kita harus bisa putar otak lah Iya. buat cari-cari tambahan gitu aja. Karena pandemi ini ya. Nah, karena pas pandemi ini. Selama menjalankan usaha ini, apakah Om tuh ada mempekerjakan karyawan atau lain sebagainya? Ada sebenarnya bukan karyawan sih, kawan lah buat bantu-bantu. Iya. Jadi kita ada 3 orang untuk satu masak, 2 bagian dapur. Tapi kiranya ada 3 orang lah ya 3 orang. kawannya. Kendala Om tuh dalam selama membuka usaha ini tuh apa aja? Sebenarnya kendala sih nggak inilah, cuman untuk kendala di jualan makanan ini ya paling masalah harga sembako aja. Iya, betul karena sembako sekarang semakin Semakin hari semakin naik. Semakin naik harganya ya. Selain Om aja, kan pasti ada orang lain yang buka usaha seperti Om nih. Jadi gimana Om bisa mempertahankan usaha Om ini agar dapat bersaing dengan usaha-usaha yang lain? Sebenarnya kalau untuk masalah bersaing atau apa itu ya enggak lah kalau menurut saya ya. Karena yang namanya rezeki itu inilah udah dibagi-bagi, cuman untuk mempertahankan atau ini ya sebenarnya menjaga kualitas sama ini kita aja lah. Kualitas sama inilah mutu. Iya betul, kualitas rasa itu yang paling itu dia. penting ya. Ya. Ini yang terakhir nih pertanyaan saya nih. Boleh Kak. Nah ini kan pandemi nih. Ya. Terus ada nggak dampaknya untuk usaha Om ini, dampak dari pandemi ini? Untuk dampak pandemi sih sementara ini kami belum ada kendala, cuman ya itu kita harus mengikuti imbauan dari RT setempat atau
Pemda setempat untuk menjaga protokol kesehatan. Jadi untuk jaga jarak, untuk pakai masker tetap kami lakukan. Terus untuk yang itu aja lah, yang jelas himbauan dari RT setempat kita wajib dijalankan. untuk wajib Apalagi dijalankan. pas kemarin itu PPKM ya. Ya itu dia. Baik Om, saya kira sekian dulu apa yang ingin. Sekarang saya kan sudah mengetahui bagaimana itu kan semuanya. Saya kira cukup sampai di sini dulu. Terlebih dan terkurangnya saya ucapkan terima kasih ya Om ya. Boleh ya, makasih Oke, Kak. Om. Sama-sama.